Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas 2A1 Prodi Pendidikan Fisika 2021. Perkenalkan, saya Eris dengan NIM F10512111015 dan teman saya yaitu ada Meliani dengan NIM F10512111018, ada Esti Kamala dengan NIM F10512111020, dan ada Lili dengan NIM F10512111026. Di sini kami akan membahas tentang cermin cembung. Pengertian cermin cembung. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari cermin. Cermin adalah benda yang dapat menghasilkan bayangan. Dan cermin juga merupakan permukaan optis yang bersifat memantulkan atau tanpa membaurkan hampir seluruh cahaya yang jatuh pada cermin. Sinar yang datang ke permukaan cermin akan dipantulkan menurut hukum pemantulan cahaya yang dirumuskan oleh Snellius. Ditinjau dari bentuk permukaannya, cermin dibedakan atas cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Di sini, saya akan membahas tentang cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin siferis yang permukaan pantulnya melengkung keluar. Cermin cembung juga adalah cermin yang cengkungnya di dalam, sehingga sisi luarnya yang menonjol seperti perut yang kekayangan. Permukaannya yang menonjol keluar ini berfungsi memantulkan cahaya. Cermin cembung dapat dilihat dari gambar yang ada di bawah. Sifat-sifat cermin cembung. Yang pertama, menyebarkan cahaya. Dalam dunia pemantulan cahaya pada cermin, ada sinar datang dan sinar pantul, yang disebut sebagai sinar istimewa. Pada cermin cembung, ada 3 sinar istimewa yang terlibat. Yang pertama, itu jika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus F. Yang kedua, jika ada sinar datang menuju titik fokus F, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, jika ada sinar datang menuju titik pusat kelengkungan lingkaran, maka akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Sifat yang kedua yaitu bayangan cermin cembung nyata, tegak, diperkecil. Sebelum mengetahui sifat bayangan cermin cembung, kita perlu paham tentang dalil asbab. Hukum alam pada cermin, dalil asbab begini. Yang pertama, jumlah nomor ruang benda dengan bayangan sama dengan 5. Yang kedua, untuk setiap benda nyata dan tegak, bayangan di depan cermin sifatnya nyata dan terbalik. Sedangkan bayangan di belakang cermin sifatnya maya dan tegak. Yang ketiga, jika nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruang benda, ukuran bayangan lebih besar daripada bendanya. Sebaliknya, jika nomor ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, ukuran bayangan lebih kecil daripada bendanya. Sifat yang ketiga yaitu posisi benda dan ukuran bayangan. Ketika jarak benda dari permukaan cermin cembung semakin jauh, maka semakin kecil bayangan yang terbentuk. Pembentukan bayangan pada cermin cembung. Pembentukan bayangan pada cermin cembung menggunakan sinar istimewa. Berdasarkan gambar di samping, sinar-sinar istimewa pada cermin cembung dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus F. Yang kedua, sinar datang menunjukkan titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang menuju ke titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Dapat dilihat pada gambar di samping bagaimana gambar pembentukan bayangan pada cermin cembung. Rumus cermin cembung. Sekarang kita pertanyakan matematis tentang cermin cembung. Bagaimana cara menghitungnya?
Kita misalkan jarak benda nyata ke permukaan cermin cembung sebagai S dan jarak bayangan benda ke permukaan cermin cembung adalah S aksen. Hubungan antara S dengan S aksen dan titik fokus diwujudkan dalam rumus cermin 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Dengan keterangan F, jarak fokus cermin cembung, S sama dengan jarak benda ke permukaan cermin cembung, S aksen sama dengan jarak bayangan benda ke permukaan cermin cembung. Sebenarnya, rumus ini juga berlaku buat cermin cekung. Namun, ada beberapa catatan yang berkaitan dengan rumus cermin cembung di atasnya, antara lain: yang pertama, titik fokus cermin cembung ada di belakang cermin, jadi sifatnya maya dan bernilai negatif. Yang kedua, S bernilai positif kalau bendanya nyata dan berada di depan cermin. Yang ketiga, S aksen bernilai positif kalau sifatnya nyata. Namun, S aksen ini bernilai negatif jika bersifat maya. Pada cermin cembung berlaku S aksen bernilai negatif karena bersifat maya. Selain itu, ada juga rumus cermin cembung terkait perbesaran bayangan benda. Rumus perbesaran bayangan pada cermin cembung yaitu M sama dengan S aksen per S atau H aksen per H. Dengan keterangan M sama dengan perbesaran bayangan perbandingan bayangan antara tinggi bayangan dibandingkan tinggi benda, S jarak benda ke permukaan cermin cembung, S aksen jarak bayangan benda ke permukaan cermin cembung, H aksen sama dengan tinggi benda, H sama dengan tinggi bayangan. Fungsi cermin cembung. Setelah kita mengenali pengertian dari cermin cembung, sifat bayangan cermin cembung, dan pembentukan bayangan cermin cembung, fungsi cermin cembung yaitu yang pertama, menyebarkan cahaya, yang kedua membentuk bayangan benda yang maya, yang ketiga itu membentuk bayangan benda yang tegak, dan yang terakhir itu membentuk bayangan benda dengan ukuran yang lebih kecil. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai cermin cembung. Saya tutup dengan sebuah pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Sampai jumpa semuanya.